Sekarang kita belajar tentang flux magnetik yang biasa disimbolkan dengan P, di mana flux magnetik ini adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Jadi kalau kita gambarkan ini ada bidang, kita katakan luas penampangnya ini adalah A. Kemudian ada medan magnet sebesar B menembus bidang ini. Nanti sudutnya ini selalu diukur terhadap garis normal, di mana garis normal itu harus tegak lurus dengan bidang ini. Kita katakan sebagai N. Jadi sudutnya ini harus diukur terhadap garis normal N, kita katakan ini sebagai theta. Maka besarnya flux magnetik itu dirumuskan dengan B dikali A dikali dengan cos theta. Kita lihat ke soal. Soal nomor 1 dikatakan suatu kawat persegi panjang PQRS dengan luas 10 cm kuadrat diletakkan pada medan magnet B 0,1 Tesla. Hitunglah flux magnetik dalam kawat tersebut jika yang A medan magnet tegak lurus bidang kawat PQRS, yang B medan magnet sejajar bidang kawat PQRS, sedangkan C medan magnet membentuk sudut 30 derajat dengan bidang kawat PQRS. Kita lihat pembahasannya. Kita mulai dari yang diketahui. A sama dengan 10 cm kuadrat. Kita ganti ke meter kuadrat berarti 10 pangkat min 3. Ya, karena 1 cm kuadrat 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Dikali 10 jadi 10 pangkat min 3. Kemudian B itu sama dengan 0,1 Tesla. Berikutnya kita lihat dari sini. Untuk yang A, katanya medan magnet tegak lurus bidang kawat PQRS. Jadi ini bidangnya. Kalau dia datang B-nya tegak lurus, kita katakan ini seperti ini. Garis normal tadi adalah tegak lurus bidang, sehingga antara garis normal dengan B ini tidak membentuk sudut. Dengan kata lain, bisa kita katakan sudutnya sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan ke rumus, flux sama dengan B dikali A dikali cos theta. Kita masukkan tetanya 0, hasilnya 0,1 B dikali A 10 pangkat min 3 dikali cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Jadi 0,1 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 10 pangkat min 4 Weber. Jadi jawaban yang A adalah 10 pangkat min 4 Weber. Oke, yang B, katanya di sini medan magnet sejajar bidang kawat PQRS. Ini bidangnya, sehingga kita lihat di sini sejajar, berarti dia berimpit dengan bidang ini. Kita katakan ini sebagai B. Kemudian garis normal tadi tegak lurus bidang. Ini adalah N, maka sudut antara B terhadap garis normal itu sama dengan 90. Karena sudut selalu diukur terhadap garis normal. Jadi kalau kita masukkan ke rumus, flux sama dengan B dikali A dikali cos theta tadi, kita masukkan nilai B-nya 0,1, A-nya 10 pangkat min 3. Sudutnya 90 berarti cos 90. Cos 90 sama dengan 0. Hasilnya berarti flux sama dengan 0,1 kali 10 pangkat min 3 dikali 0 sama dengan 0. Dengan kata lain, bisa kita lihat dari sini, B tidak menembus bidang sehingga fluxnya sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat yang C. Di sini kita buatkan ada bidangnya. Katanya medan magnet membentuk sudut 30 derajat dengan bidang kawat PQRS. Jadi kalau kita buatkan ini B, membentuk sudut yang ini 30 derajat terhadap bidang. Sedangkan sudut selalu diukur terhadap garis normal, maka kita buatkan di sini garis normalnya N antara garis normal dengan bidang 90. Sedangkan B terhadap bidang sudah 30, berarti B terhadap garis normal sama dengan 60. Kita masukkan ke persamaan, flux sama dengan B dikali A dikali cos theta. B-nya sama dengan 0,1, A-nya 10 pangkat min 3 cos 60. Kalau kita tuliskan berarti yang ini dikali 10, ini pangkatnya menjadi min 4. Berarti 1 kali 10 pangkat min 4 cos 60 setengah. 1 dikali setengah sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 4. Ini bisa kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 5 Weber. Itu jawaban yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 2,
kita lihat soal nomor 2 dikatakan sebuah bidang limas dengan ukuran rusuk seperti tampak pada gambar diletakkan dalam suatu medan magnetik homogen. Besar induksi magnetik 0,25 Tesla dan berarah ke sumbu Y positif, berarti isyarah dengan ini. Flux magnetik melalui sisi PQRS adalah, kita lihat pembahasannya dari soal yang diketahui, B sama dengan 0,25 Tesla. Kemudian A sama dengan 1,6 dikali 0,5 karena bidang yang diminta adalah PQRS yang ini. Ini 1,6 dikali 0,5 hasilnya sama dengan 0,8 meter kuadrat. Supaya lebih gampang, coba kita lihat ini gambarnya, kira-kira ini bidangnya, bidang miring. Ini panjangnya 0,5 meter. Kemudian garis yang ini kita buat di sini 0,3 meter dan yang di bawah ini sama dengan 0,4 meter. Dari sini kita peroleh sudutnya, kita katakan sebagai alfa, di mana sin alfa itu sama dengan 0,3 per sisi miring. 0,5 sama dengan 0,6. Arah B yang ini berarti bisa kita buat dia sejajar dengan alas ini. Kita katakan ini sebagai B. Berikutnya kita lihat gaya normal, tegak lurus dengan bidang miring ini. Karena gaya normal selalu tegak lurus bidang, kita katakan N. Maka kita tentukan sudutnya. Yang ini alfa, itu sama dengan ini alfa. Ini dengan sebelah sini itu bertolak belakang, kita katakan juga alfa. Karena garis normal dengan bidang ini membentuk sudut 90, tentu sudut antara B terhadap garis normal ini sama dengan 90 dikurang alfa. Jadi yang kita pakai adalah sudut ini. Tinggal kita masukkan ke rumus, di mana flux itu sama dengan B dikali A dikali cos theta. B-nya 0,25, A-nya 0,8. Jadi kalau kita masukkan, flux sama dengan 0,25 dikali 0,8 cos theta itu sama dengan 90 dikurang alfa. Jadi kita masukkan di sini 90 dikurang alfa. Cos 90 dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Sedangkan 0,25 dikali 0,8 sama dengan 0,2 dikali sin alfa tadi. Karena cos 90 dikurang alfa ini sin alfa. Sin alfa sama dengan 0,6. Jadi tinggal kita masukkan 0,2 dikali 0,6 sama dengan 0,12 Weber. Jawabnya adalah yang B. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.